Halo football lovers, jumpa lagi dengan R&B Football. Seperti biasa, kita akan membahas tentang berita sepak bola terkini. Sebelum ke berita pertama, jangan lupa subscribe ya football lovers, agar kita makin semangat menyajikan konten-konten yang menarik. Oke, langsung aja kita ke berita yang pertama. Laga uji coba kedua tim nasional Indonesia U19 kontra Makedonia Utara berakhir imbang. Kedua tim tak mampu mencetak gol sehingga laga tuntas 0-0. Laga uji coba timnas U19 kontra Makedonia Utara digelar di Stadion NK Junak pada Rabu 14 Oktober. Kedua tim langsung meragakan permainan terbuka selepas sepak mula. Peluang didapatkan timnas U19 pada menit ke-58 ketika Witan Sulaiman menerima umpan dari Irfan Jauhari tetapi ia gagal maksimalkannya. Elkan Bagot melakukan aksi penting untuk memblok tendangan Bahar Veta di dalam kotak penalti. Tak lama berselang, Jack Brown punya peluang di menit ke-68 tetapi sepakannya bisa diamankan kiper. Laga berjalan alot sampai laga tuntas, namun tak ada gol tercipta sehingga skor berakhir imbang. Timnas Indonesia U19 gagal menerkam Makedonia Utara U19 untuk kedua kalinya. Makedonia Utara U19 lihat bermain lepas. Serangan mereka kini lebih mengalir, namun upaya Dimitar Todorowski dan kawan-kawan kerap mentok di tembok kokoh timnas Indonesia U19 yang bernama Elkan Bagot. Elkan Bagot hampir tampil sempurna pada pertandingan itu. Dia melakukan segalanya untuk membuat gawang timnas Indonesia U19 tetap rawan. Sebagai bek, ia memblok dan menekel bola. Sebagai pemain bertahan modern, ia juga mampu membangun serangan dari belakang. Pemain berusia 17 tahun itu juga beberapa kali memenangkan duel udara dengan postur tubuh yang mencapai 196 cm. Wajar jika pemain Ipswich Town ini begitu dominan meredam bola atas. Bersama Rizky Ridho, keduanya saling melengkapi. Elkan Bagot terlihat bermain lebih lepas jika diduetkan bersama bek Persebaya itu. Elkan Bagot unggul bola atas, sedangkan Rizky Ridho karena posturnya yang lebih kecil cukup sigap dalam menghadapi bola bawah dan duel 1 lawan 1. Berbeda nasib dengan timnas Indonesia U19, Thailand justru baru saja dipermalukan tim kasta kedua dalam pertandingan uji coba. Pelatih Thailand, Akira Nishino, baru saja memanggil 28 pemain untuk menjalani TC dari sejumlah pertandingan uji coba jelang agenda internasional pada tahun depan. Namun tidak seperti Sinteyong yang lebih fokus untuk mempersiapkan timnas Indonesia U19, Thailand lebih memilih memanggil skuad senior. Akira Nishino dibebani target tinggi untuk bisa menyapu bersih 3 pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia 2022. Tetapi saat laga uji coba melawan klub Thai League 2, Nakhon Pathom United pada Senin 12 Oktober 2020, mereka justru kalah 0-1. Akira Nishino tidak bisa berkata banyak mengenai kekalahan itu karena persiapannya sangat mepet. Bahkan cuaca buruk sempat dijadikan alasan mengapa timnya gagal menang atas klub kasta kedua. Pelatih timnas Indonesia U19 Sinteyong mengonfirmasi bahwa Elkan Bagot akan berkuat merah putih hingga 24 Oktober 2020. Elkan Bagot dikonfirmasi bakal kembali ke klubnya Ipswich Town setelah bermain bersama timnas U19 Indonesia pada laga uji coba melawan Bosnia Herzegovina pada Jumat 23 Oktober. Pada Sabtu 24 Oktober 2020, Elkan Bagot bakal meninggalkan pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Kroasia. Hal ini sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh PSSI bahwa pemain belakang Ipswich Town itu hanya bisa bergabung ke timnas U19 Indonesia selama jeda internasional. Dengan izin yang diberikan oleh klub asal Inggris itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh Sinteyong. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu memastikan pemain berusia 17 tahun itu bakal tetap memperkuat Garuda Nusantara di laga uji coba kelima. Laga timnas U19 Indonesia versus Makedonia Utara jadi partai terakhir buat Witan Sulaiman sebelum ia kembali ke klubnya FK Ratni Surdulika. Pada partai pertama lawan Makedonia Utara pada Minggu 11 Oktober 2020, Garuda Muda berhasil mengalahkan Makedonia dengan skor 4-1. Laga kedua melawan Makedonia Utara bakal menjadi partai terakhir timnas U19 Indonesia bersama Witan Sulaiman. Witan Sulaiman sudah sejak Agustus lalu mengikuti TC latihan timnas Indonesia. Witan mengoleksi 3 gol dari 9 laga yang sudah dijalani timnas U19 Indonesia. Posisi sayap kanan timnas U19 Indonesia bisa dibilang sudah menjadi milik Witan Sulaiman. Dari 9 pertandingan uji coba yang dilakoni tim besutan Sinteyong itu, Witan bertugas di pos tersebut sebagai starter sudah sebanyak 7 kali.
Adapun 2 di antaranya ia tak bisa menjadi pilihan utama di sayap kanan terjadi di laga perdana versus Bulgaria dan kalah bersua Bosnia-Herzegovina. Di pertandingan kontra Bulgaria, Witan sebenarnya turun sebagai starter, tetapi ia ditugaskan oleh Sinteyong sebagai sayap kiri. Sementara di laga versus Bosnia, Witan turun sebagai pemain pengganti lantaran di babak pertama Sin banyak memainkan nama-nama pelapis. Selama bertugas di sayap kanan, Witan tampil gemilang. Hingga laga ke-9, Witan berhasil menjadi pemain tersubur dengan 3 gol dan telah membukukan 2 assist, yaitu kepada Privataris seluruhnya. Lantas andaikan tak ada Witan, siapa yang bakal berperan sebagai sayap kanan? Besar kemungkinan yang mendapat berkahnya adalah Andi Irfan. Pasalnya dari keseluruhan laga, Andi dan Witan Sulaiman yang sudah diplot sebagai sayap kanan. Andi Irfan pun telah bertugas di pos tersebut kala bertanding kontra Bulgaria dan di babak pertama versus Bosnia. Alhasil kans dirinya untuk tampil reguler di sayap kanan dalam 3 uji coba terakhir Timnas Indonesia U19 yaitu pada 20, 23, dan 26 Oktober 2020 bakal terbuka lebar. Witan dipastikan bakal meninggalkan TJ pada Kamis 15 Oktober 2020 untuk kembali ke klubnya di Serbia yaitu FK Ratni Surdulica. Timnas U19 Indonesia asuhan Sinteyong mengalami sedikit gangguan dalam persiapan menjalani laga uji coba berikutnya. Hal ini diungkapkan oleh pelatih Timnas U19 Indonesia, Sinteyong, menjelang anak asuhnya akan menghadapi pertemuan kedua dengan Timnas U19 Makedonia Utara. Tentunya Sinteyong akan berusaha untuk meneruskan tren positif Timnas U19 Indonesia. Sinteyong menjelaskan cuaca di Kroasia, lokasi pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia, sedang sering dilanda hujan sehingga harus berpindah lapangan. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, punya strategi unik untuk menukar posisi pemainnya seperti yang dilakukan oleh Sinteyong di Timnas U19 Indonesia. Liga 1 2020 telah berhenti selama kurang lebih 7 bulan. Sejak ditunda pada Maret lalu akibat pandemi COVID-19, kompetisi kasta tertinggi di Indonesia itu belum kunjung dimulai. Tidak adanya pertandingan membuat banyak pemain di Indonesia hanya menjalani latihan rutin di dalam tim. Rutinitas itu bukan tidak mungkin menimbulkan rasa bosan di dalam diri para pemain. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, punya cara unik untuk membuat para pemainnya tidak bosan saat berlatih. Strateginya terbilang tidak biasa karena Aji Santoso suka merotasi anak asuhnya untuk bermain di posisi yang berbeda. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, Fabio Oliveira, memberi pujian kepada Sinteyong yang berhasil membawa perkembangan positif untuk Timnas U19. Dia merasa Timnas U19 bersama Sinteyong sudah berada di jalur yang benar. Akan tetapi dia mengingatkan kepada penikmat sepak bola Indonesia untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi, sebab progres perkembangan pemain berjalan secara bertahap dan jauh dari kata selesai. Fabio Oliveira mengatakan Sinteyong sedang merombak ulang Timnas Indonesia U19, dimulai dari yang paling dasar yakni fisik pemain. Fisik adalah fondasi sekaligus modal paling utama untuk menerapkan permainan yang diinginkan. Ketika fisik dirasa sudah memenuhi kriteria, permainan secara kolektif pun akan lebih mudah. Selain itu, dengan fisik yang mumpuni, pelatih pun bebas menerapkan strategi yang dibutuhkan. Publik diminta tidak terlalu menyanjung performa Timnas U19 Indonesia yang saat ini menggelar TJ di Kroasia. Ujian sesungguhnya bagi Timnas U19 Indonesia adalah Piala Dunia U20 2021. Hal tersebut disampaikan pelatih pengembangan usia muda Jaino Matos. Jaino bukannya anti dengan pujian kepada pemain. Dia juga sepakat perjuangan pemain di lapangan layak diapresiasi, namun dia meminta jangan berlebihan mengeluk-elukan pemain. Arah kritik Jaino Matos kepada mental pemain muda Indonesia yang mudah terkena star syndrome. Pujian sering membuat pemain terlena dengan zona nyaman. Alhasil tidak sedikit yang akhirnya berguguran ketika menghadapi level senior. Karena itu dia mengingatkan kembali bahwa mental dan sikap tetap menjadi bagian penting dalam kesuksesan seorang profesional. LIB menegaskan bahwa tidak ada opsi untuk menghentikan kompetisi di tengah pandemi corona. Seluruh klub Liga 1 dan Liga 2 sepakat bahwa kompetisi musim 2020 harus tetap dijalankan, kendati hingga kini masih terganjal izin dari Kepolisian Republik Indonesia. Semestinya kompetisi dijalankan kembali pada bulan ini, namun diundur 1 bulan karena Polri tidak memberikan izin berkaitan situasi pandemi. Rencana cadangan jika memang kompetisi gagal terlaksana pada November sudah disiapkan. Menurut Lukita, bagaimanapun liga harus tetap ada meski entah kapan benar-benar bisa mendapatkan izin.
Penyerang Bayangkara FC Ezekiel Endosel mendapat panggilan untuk memperkuat timnasnya dalam pertandingan internasional. Eze pun untuk sementara waktu harus meninggalkan tim berjulukan The Guardian itu. Berdasarkan informasi dari manajemen Bayangkara FC, Endosel akan bergabung dengan timnas Chad selama 1 pekan. Ia akan memperkuat negaranya dalam sebuah turnamen berskala kecil. Angga memastikan Endosel akan segera kembali ke Jakarta ketika tugasnya bersama timnas Chad telah selesai. Mantan gelandang Madura United, Diego Asis dikaitkan dengan Bali United. Pemain asal Brasil itu disebut-sebut akan menggantikan Paulo Sergio yang memilih mundur dari skuad Serdadu Tridatu. Rumor itu berhembus cukup kencang dalam sepekan terakhir. Kabar itu bahkan sampai ke telinga ex-Persela Lamongan itu. Namun dia memastikan bahwa sejauh ini belum ada komunikasi dari pihak Bali United. Namun Diego tak menampik bahwa dirinya sangat menantikan tawaran untuk kembali bermain di Indonesia. Dia pun sangat berharap kompetisi Shopee Liga 1 2020 bisa kembali digulirkan. Terima kasih Football Lovers sudah menonton dari awal hingga akhir. Saksikan terus channel R&B Football yang akan terus menyajikan berita-berita terupdate. Oke Football Lovers, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you!